Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, very good. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan kemanfaatan ilmunya dan berkah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Kemudian kita lanjut untuk tadarus dulu. Buka bukunya halaman 123. 123. Sudah? Baik, 1, 2, 3.
Jadi satu orang. Perwakilan lagi satu sama perempuan satu. Yang lagi sama. Aduh. Alan terus yang cewek ini sih. Tadi saya dari belakang dulu ya. Ini sih. Terus ke depan. Apa namanya? Siapa yang cewek? A few moments later. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الذين أوتوا الكتاب والأميين فأسلموا فقد اهتدوا فإنما عليك كثير من العباد صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, minggu kemarin kita itu sudah membahas masuknya Islam di Indonesia. Pertemuan kemarin itu setidaknya ada beberapa teori. 5. Yang pertama, teori kemudian teori yang kedua dari makan, ketiga Asia, yang keempat Cina, yang kelima baik, kita lanjut. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan kesultanan di Indonesia. Perkembangan kesultanan di Indonesia itu tidak lepas dari pengaruh politik yang berada di luar Indonesia. Kemarin kita belajar waktu masuknya Islam di Indonesia itu sekitar abad ke-7 itu menurut teori Mekah atau teorinya dari Buya Hamka. Nah,
perkembangan Islam itu tidak lepas dari pengaruh politik dari luar Indonesia, yaitu yang berada di Mekah, yaitu pada masa periode Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dilanjut dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Turki Utsmani, kemudian disusul oleh runtuhnya kerajaan Hindu Buddha yang berada di India. Itu yang yang salah satu penyebabnya. Juga Islam di Indonesia itu menyebar luas dengan mudah karena salah satu syarat Islam yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat itu yang paling mudah, cuma itu doang. Itu yang membuat Islam itu di Indonesia cepat menyebar karena di Islam itu tidak melihat kasta, semua sama. Nah kemudian makanya salah satu raja-raja di Indonesia itu juga Islam karena menjaga kerajaannya, karena rakyat-rakyat mereka itu telah masuk Islam duluan, karena rakyatnya udah masuk Islam duluan, sedangkan rajanya enggak, nanti takutnya tidak diakui lagi oleh rakyatnya. Makanya itu salah satu dorongan para raja untuk memeluk Islam. Nah makanya waktu itu istilah kerajaan itu diganti menjadi kesultanan, dan para raja itu diganti dengan sebutan Koran. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tokoh penyebar Islam. Yang pertama saya minta Rifandra baca Sultan Malik Al-Soleh. Malik Al-Soleh itu 67 Masehi. Yang ke-10 atau Sultan Malik Al-Soleh merupakan pendiri dari raja pertama Samudra Pasai di tahun 1267 Masehi. Inaugurasi Masjidil Islam dan pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Mewasila di Silo berjalan Sultan Malik Al-Soleh dan berkuasa selama 23 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Dewa dan kerajaan Pasai. Sultan Malik Al-Soleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Soleh. Semasa berkuasa sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut kata Marco Polo, Sultan Malik Al-Soleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi, dan kepemimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Ghazir 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Malik Al-Soleh dimakamkan di desa Jurwini, Kecamatan Samudra, kira-kira di kilometer sebelah timur Blok Seumawi. Di kisah Sultan Malik Al-Soleh tertulis aksara Arab yang terjemahnya ini adalah makam almarhumnya di Amumi yang kuat dalam beribadah sampai tahun yang bergelar Sultan Al-Malik Saleh. Sultan Malik Al-Soleh itu yang pertama itu adalah Sultan Malik Al-Soleh. Kemudian yang kedua Bagas.
Dua, Sultan Ahmad. Sultan Ahmad jadi beliau merupakan pahlawan Abu Jawatan yang ketiga. Sultan Malik Al-Khalid kedua. Pada masa pemerintahannya menggunakan Abu Jawatan dihubungi oleh orang penjelajah dari Maroko yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Dia berusaha untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Baik, untuk penentuan yang kedua itu Sultan Ahmad atau Sultan Malik. Yang ketiga beliau Sultan Alauddin Hidayatsyah 1538 sampai 1521 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga terkenal sebagai penata kejayaan Sultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal gagal karena mendapat bantuan dari Sultanan Turki Utsmani. Sultan Alauddin Hidayatsyah berperan dan berjasa dalam mewujudkan syariat Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuknya berbagai pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pendalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Bahkan pada masa kepemimpinannya ajaran Islam sudah sampai ke Minangkabau dan kemudian yang keempat Widas. Bersama merupakan 9 kali pasukan yang dibawa dengan Islam dari luar. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim Sunan Besi, Juara Rahmat Sunan Ampel, Maulana Mahfud Ibrahim Sunan Benak, Mata Jumatu Sunan Giling, Imam Syarifuddin Sunan Hajar, Imam Rabi Barsha, Sunan Halim Jabar, Sunan Halim Sunan Kudus dan Bapak Raden Mas Ta'i Sunan Bintang 9 Syarif Bayatullah Sunan Bintang. Mereka menggunakan sebagai satuan Jawa di antara budaya resminya pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Selain perdagangan, mereka juga berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantrennya digagas oleh Wali Songo sampai penyebaran Islam di pedesaan. Untuk pada lima jangan Mana Ali Daeng Mandat dia dalam proses sebagian ada dua bagian di dalam. Dia termasuk ulama yang belajar besar pada Islam di Sulawesi Selatan. Dia merupakan raja dua pertama umat Islam bersama Raja Talu. Oleh karenanya Raja dua Talu sudah bertahap sebelum Islam. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin termasuk berhasil mengisahkan kerajaan maju dari bumi. Daripada agama Islam di bawah juga atas perjuangan dakwah dari satu Ibadal Abdul Rahman Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. kemudian ada yang keenam itu belakangnya apa yang beda? Batuk tunang pangan. Jadi caranya apa?
misalkan tim yang merupakan seorang ulama yang Nabawi yang berdakwah di wilayah Kalimantan. Beliau berdakwah bersama sahabatnya. Itu di Partai Masyarakat Serikat pada hari ini kota 1525 sampai 1999. Akhirnya dari kota Muhammad Islam diikuti oleh warga itu kan kalanya berdasarkan pada hingga akhir hidupnya walaupun beliau mengatakan istilah lama kecamatan Mandendra kecamatan Kalimantan Tengah. Untuk yang terakhir, Demas Musyo. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 hingga 1500 Masehi berusia belia. Beliau mendapat pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama Muhammad Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi beliau menjadikan imam sebagai landasan resmi negara hingga kerajaan Ternate bernama menjadi Sultan Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Setelah kembalinya dari Jawa, beberapa ulama terkemuka di antaranya untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Salah satu peran penting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah pendidikan pesantren dengan kemajuan yang dijalankan langsung dari awal. Selain itu, beliau juga mendirikan Ulebe atau Batu Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawal pelaksanaan syariat dan Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan diikuti oleh warga lain di Maluku. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang bekerjasama menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Di antaranya adalah Abu Syahid Abdurrahman Abu Syahid Al-Kalimbani berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Syekh Mahmud Al-Tarmasi berasal dari Termas, Jawa Timur. Syekh Nawawi Al-Batani berasal dari Banten dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Kadani berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ada juga ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, yakni Syekh Ismail Al-Nawawi dan Syekh Ahmad Al-Fatih Sambas. Keduanya memiliki jasa besar terhadap negara Islam di Nusantara melalui para muridnya. Murid-murid tersebut adalah berasal dari Banten, Nawawi Abdul Wali, Marzuki Ismail, Arsyad bin Ash'ad, dan Arsyad bin Awal, berasal dari Priangan, Mahmud dan Hasan Mustafa, berasal dari Batavia, Mustafa Ahli Garut, dan Mahmud dan Hasan Mustafa, berasal dari Batavia, Mustafa Ahli Garut, dan Junaidi, berasal dari Sumbawa, Islam, dan Zainuddin. Ketiga belas nama tersebut ada yang kembali ke Nusantara. Ada pula yang menetap mukimin di Haramain. Begitu menjadi mukimin di sana, mereka tetapi ambil dalam penyebaran
Islam di Indonesia. Kebanyakan ulama itu bukan datang merupakan pemimpin dalam karya mencetak karya para ulama tersebut dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa atau bahasa lokal lainnya. Dan saat ini banyak yang dicetak ulang di Indonesia. Di antara karya ulama Indonesia itu Nuruddin Al-Qadiri berasal dari Aceh, karya Siraj Al-Mustaqim dari ilmu Siki Badar. Nama ulama Abdurrah Al-Qadiri berasal dari Aceh, karya terjemahan Al-Mustaqim Siraj Al-Suraj dari ilmu tafsir Siki Mu'amalat. Nama ulama Muhammad Arsyad Al-Bajari berasal dari Bandar Makkah, Nabi Al-Muqtadid Makkah. Abdullah Mahmud Al-Tarmasi berasal dari Ternate, Jawa Timur. Minhaj dari Al-Nasr Ulumul Hadis. Muhammad Shalih bin Umar Al-Samarani berasal dari Baghdad. Mu'ad Al-Syari'ah Ma'id Al-Rahman Al-Tahu Nasir Sadaqallahu Al-Azim. Dari ketujuh penyebaran agama Islam yang ada di mulut kalian itu masih sedikit. Penyebaran agama Islam di Indonesia itu banyak di berbagai wilayah, termasuk misal Sultan Alauddin itu tadi beliau dakwah menyebarkan Islam itu bahkan sampai ke Dompu, Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau Sumba baru NTT, tapi kalau Sumbawa itu baru NTT. Jadi Sultan Alauddin itu menyebarkan sampai ke Sumbawa, ke Dompu. Jadi wilayah paling ujung timur Sumbawa itu namanya Dompu, terus Bima, terus Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, baru ke Lombok. Jadi Lombok itu kena Islam itu dari wilayah Pulau Sumbawa. Itu yang masuk daerah Lombok duluan itu Lombok Utara, kemudian ke Lombok Tengah, kemudian ke Lombok Timur, kemudian ke Lombok Barat. Yang pertama itu adalah hidup sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kita agar hidup sederhana. Kemudian para ulama terdahulu juga telah penyebar agama Islam di Indonesia itu hidupnya sederhana, walaupun mereka itu tinggi dalam jabatan, walaupun mereka itu kaya raya, tapi mereka itu menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, dan dia itu cuma menyisihkan untuk kebutuhan pokoknya doang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhirihi illa an tu'minu bihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fikirna wa bimarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.